Assalamualaikum, halo semua. Semoga kalian yang melihat video ini bisa sehat selalu ya. Karena kami dari kelompok 7 TPB 19 Institut Teknologi Sumatera ingin berbagi sedikit mengenai tugas Research Based Learning sebagai tugas akhir mata kuliah Fisika Dasar 2 yang dalam hal ini kami mengambil gaya Lorentz motor listrik sederhana pada kipas angin. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Renaldi Junifer Silalahi dengan NIM 121160076 dari Prodi Matematika. Perkenalkan nama saya Brani Esmeriana NIM 121160106 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, saya Banu Asi Pardamian Tamba dengan NIM 121160112 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Anindya Yuwanita Beliani dengan NIM 121410145 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Priza Pramudita dengan NIM 121160082 dari Prodi Matematika TPB 19. Motor listrik merupakan sebuah perangkat yang dapat mengubah energi listrik ke energi mekanik gerakan. Pada prinsip kerja motor listrik, energi listrik akan diubah menjadi suatu tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet, yang sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub yang tidak senama tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Saya akan menjelaskan apa itu gaya Lorentz. Sebelum masuk pengertian atau penjelasan dari gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Lorentz melakukan penelitian di bidang elektromagnetik berdasarkan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya oleh ilmuwan terdahulu. Kemudian, Lorentz berhasil mendapatkan temuan baru yang dikenal luas dengan sebutan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Perlu diingat bahwa arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik I dan arah medan magnet B. Pada percobaan tersebut, arus listrik mengalir dari salah satu ujung kawat menuju ujung kawat yang lain, sedangkan medan magnetnya mengarah dari magnet berkutub utara menuju magnet berkutub selatan. Oleh karena itu, gaya Lorentz yang timbul akan mengarah ke atas dan membengkokkan kawat ke arah atas pula. Lebih mudahnya, kita bisa menggunakan konsep dengan mempraktekkan kaidah tangan kanan. Arah gaya Lorentz bisa diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik I, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet B, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz F. Rumus gaya Lorentz atau gaya magnet, yaitu yang pertama, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet mutlak FL sama dengan Q dikali mutlak V dikali mutlak B dikali sin theta, dengan FL sama dengan gaya Lorentz N, B medan magnet satuan Tesla, Q yaitu muatan kolom, V kecepatan meter per sekon, theta yaitu sudut B dan V. Yang kedua, gaya Lorentz pada arus yang berada dalam medan magnet yaitu FL sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Yang ketiga, gaya Lorentz pada kawat sejajar, yaitu F sama dengan mu R dikali mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L2
per 2 PR. Hubungan motor listrik dengan gaya Lorentz. Motor listrik merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau disebut juga dengan energi gerak. Jadi untuk prinsip motor listrik itu memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan itu dialiri arus listrik, maka kumparan itu akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Baiklah, untuk percobaan penerapan gaya Lorentz menggunakan prinsip motor listrik sederhana pada kipas angin kali ini, alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu baterai dua jenis, yaitu 1,5 dan 3 volt sebagai sumber arus listrik. Yang kedua, kabel sepanjang kurang lebih 30 cm. Yang ketiga, kawat tembaga yang digulung atau dililit kurang lebih sekitar 15 sampai 25 kali lilitan. Kemudian kita juga membutuhkan lakban untuk menghubungkan baterai ke kabel. Kemudian kita membutuhkan selotip. Selanjutnya kita membutuhkan magnet logam 2 kutub. Saya akan menjelaskan prosedur pembuatan rangkaian. Kali ini kita akan melakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama pada baterai 1,5 volt, yaitu pertama-tama kita ambil baterai 1,5 volt dan kabel, yang setiap ujungnya dipotong. Setelah itu, kita menghitung berapa volt baterai menggunakan multimeter. Selanjutnya, membuat kumparan, yaitu lilit kawat tembaga membentuk cincin sebanyak 15 sampai 25 lilitan. Jangan lupa kencangkan kabel yang dipasang pada baterai menggunakan selotip, dan akan jadi rangkaian seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada percobaan kedua, yaitu pada baterai 3 volt. Perbedaannya terletak pada cara berputarnya kumparan. Jika pada percobaan pertama, baterai 1,5 volt, kumparan harus digerakkan terlebih dahulu. Sedangkan pada percobaan kedua, baterai 3 volt, kumparan akan berputar dengan sendirinya. Sekian video pemaparan materi Research Based Learning dari kelompok 7 TPB 19. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya ya.